Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi kita yang terakhir di kelas 9, yakni di bab 10 teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya ya? Oke. Nah, semua benda di sekitar kita itu membutuhkan energi dalam penggunaannya. Contohnya mobil, motor, alat transportasi yang lainnya. Nah, sumber energi ini biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Tidak dapat diperbarui karena membutuhkan jutaan tahun untuk menghasilkannya. Oleh karena itu kita membutuhkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, di mana teknologi ramah lingkungan itu yang pertama, penerapan teknologi itu memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menggunakan bahan yang tidak mencemari lingkungan. Nah, aplikasi teknologi ramah lingkungan yang pertama di bidang energi terlebih dahulu. Jadi ini di bidang energi itu aplikasinya ada untuk biofuel. Biofuel itu bahan bakar dari tumbuhan. Kemudian ada juga biogas, kemudian ada sel surya, ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga pasang, ada pembangkit listrik tenaga angin, geothermal, dan fuel cell atau hydrogen power. Nah, untuk macam-macamnya ini, jadi kita perlu tahu bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel itu adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik. Contohnya antara lain jenis bahan bakar biofuel ini ada etanol dan biodiesel. Nah, tahukah kalian apa yang membedakan biofuel dengan bahan bakar fosil? Nah, keduanya ini memang berasal dari bahan-bahan organik, tetapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil itu berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Jadi itu perbedaannya antara biofuel dengan bahan bakar fosil. Kita lanjutkan ke biogas. Biogas itu merupakan suatu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik yang terbuat dari beberapa bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga. Nah, ini ada contohnya gambar potensi biogas sebagai energi terbarukan. Jadi biogas itu merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob itu bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen serta hidrogen sulfida. Nah, kemudian ya ada lagi sel surya atau solar cell. Sel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan sel surya. Kemudian ada juga pembangkit tenaga air atau hydropower. Pembangkit tenaga air atau hydropower ini menggunakan aliran air yang untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Ini bendungan yang dibangun di bibir pantai untuk mengambil energi dari aliran air laut atau ombak. Nah, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin yang berhembus itu nanti ditangkap oleh turbin angin dan diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada juga geothermal. Geothermal ini penggunaan panas yang tersimpan dalam tanah atau lapisan dasar bumi untuk dijadikan listrik. Nah, ada lagi fuel cell atau hydrogen power. Ini merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen yang menghasilkan uap air dan energi. Jadi itu tadi adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Ya, jadi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Sekarang kita lanjutkan ke bidang transportasi.
Yang pertama ada kendaraan hidrogen, kemudian ada mobil surya dan ada mobil listrik. Nah, teknologi ramah lingkungan yang pada bidang transportasi ini dapat diterapkan pada bidang transportasi ini sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen ini kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan penggeraknya. Ya, di dalam kendaraan ini nanti terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Nah, alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Ya, jadi banyak perusahaan luar negeri yang telah mengembangkan kendaraan ini dan diharapkan dapat berkembang pesat pada tahun mendatang. Kemudian ada juga mobil surya atau solar car. Mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Ini contohnya adalah bis surya. Ya, bis surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau sumber yang lain. Kemudian yang ketiga ada mobil listrik atau electric car. Mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Ada biopori, ada fitoremediasi, ada toilet pengkompos, ada pemurnian air. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu dengan biopori. Biopori ini dikenal juga dengan istilah lubang resapan atau TLR, teknologi lubang resapan, yang merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Nah, teknik biopori ini memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Kemudian yang kedua adalah fitoremediasi. Nah, masih ingat dengan bioremediasi, anak-anak? Nah, fitoremediasi ini merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi ini merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa, organik maupun anorganik. Nah, jadi fitoremediasi ini penggunaan tumbuhan untuk menghasilkan bahan pencemar organik atau anorganik. Kemudian yang ketiga ada toilet pengkompos atau composting toilet. Composting toilet ini merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Jadi menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan feses manusia. Kemudian yang keempat ada pemurnian air atau water purification. Nah, pemurnian air ini merupakan proses penghilangan zat kimia atau zat lain dari air yang terkontaminasi atau kotor. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi tujuan dari proses ini itu adalah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Secara umum, proses pemurnian air ini merupakan proses kajian fisika, kimia, dan biologi. Secara fisika, pada proses pemurnian air ada proses filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Nah, secara kimianya ada pemberian klorin, penyinaran dengan ultraviolet, dan pemberian karbon aktif. Karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet itu dapat berperan sebagai pembunuh kuman yang ada dalam air. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Jadi di bidang industri
Sebelumnya kalian sudah mempelajari berbagai contoh teknologi ramah lingkungan pada berbagai bidang. Nah, apakah di bidang industri ada contoh teknologi ramah lingkungan? Nah, ada ya. Ada biopulping. Apa sih biopulping itu? Biopulping itu adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nah, saat ini kendala besar yang dihadapi oleh para pemilik industri berbahan baku kayu seperti pabrik kertas itu adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat kayu atau lignin yang membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Nah, biasanya limbah dari pabrik kertas akan diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Nah, bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Terinspirasi dari kemampuan mikroba itu dalam proses pelapukan kayu, maka para ahli mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Nah, contoh mikroorganisme yang digunakan itu dari jenis kapang, teman-teman, atau jamur. Ya, itu ya. Jadi itu aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Nah, jadi kita harus berperilaku hemat terhadap energi dalam keseharian. Contohnya apa saja? Contohnya mematikan lampu saat tidur, dan pada siang hari itu kita matikan lampunya. Kemudian kita budayakan penggunaan bersepeda dan berjalan kaki dalam keseharian. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Nah, tetapi ternyata teknologi tidak ramah lingkungan itu ada juga. Setelah kita pelajari tentang teknologi ramah lingkungan, masih ingatkah kalian apa saja prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan? Nah, apabila suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, berarti penerapan teknologi itu termasuk teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan diantaranya adalah teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan dan sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan ini kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi, apa saja itu yang tidak ramah lingkungan? Yang pertama ada pengolahan minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terjebak di dalam tanah. Nah, penambangan minyak bumi itu membutuhkan air yang banyak sehingga terbentuk kubangan yang berisi air limbah. Jadi penambangan minyak bumi itu menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang itu ya. Selain itu, penambangan ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali lebih besar daripada tambang minyak bumi pada umumnya. Nah, penambangan minyak bumi ini menggunakan air seperti yang telah kita sampaikan, sehingga dia membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Ya, setiap tahunnya itu banyak burung yang bermigrasi dan mencoba untuk meminum air ini sehingga mengalami kematian ya. Kemudian yang kedua ada pengolahan batu bara. Batu bara itu merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk padat, terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Nah, dari dulu batu bara itu telah digunakan secara luas untuk menghasilkan panas dan listrik. Nah, saat ini banyak pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik, termasuk di Indonesia. Di dunia industri, batu bara itu juga digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen, atau produk yang lainnya. Nah, batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan batu bara dibakar proses produksi batu bara sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Nah,
permasalahan akibat pembakaran batu bara itu antara lain emisi zat radioaktif, kemudian pembakaran batu bara itu juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Nah, itu